Bab 200. Aku penasaran sekali, kenapa kalian memanggilnya seperti itu? Isabel terus pura-pura tidak tahu dan sangat penasaran, dan menunjukkan wajah yang sangat ingin tahu kenapa mereka, dan mengedip-ngedipkan matanya dan meniru tatapan mata Indrawati. Dan ternyata ketika mereka melihat ekspresi Isabel yang seperti itu, mereka semua pun terbengong, benar-benar seperti orang yang ada di dalam foto itu hidup kembali. Karena kamu adalah jenderal kita, seseorang anak muda yang masih terpesona dengan wajah Isabel pun berkata, dia sudah tidak bisa membedakan Isabel dan Indrawati. Leluhur keluarga kita dulu bersama-sama dengan Jenderal Yan bertarung bersama. Jadi Jenderal Yan selamanya adalah jenderal rumah kita. Isabel saat itu pun tertawa dan berkata, jadi apa maksud kalian bilang Jenderal Ki dikubur di sini? Anak laki-laki itu melihat Isabel yang tersenyum ke arahnya dan mukanya pun langsung memerah. Dia malu. Orang yang di samping menyadari Isabel mengalihkan pandangan dan memperhatikan laki-laki itu, dan semua orang yang ada di sana pun cemburu, dan semua orang berebut menjelaskan. Jenderal Ki meninggal di hari Jenderal Yan menikah. Dia mengorbankan dirinya untuk membangun jalan agar mereka bisa bertemu dan menikah di kehidupan selanjutnya. Dengar-dengar ini adalah janji Jenderal Ki kepada tentara dinasti Qing. Asalkan dia mati, dia bisa melindungi dan menjamin kedamaian Jenderal Yan. Sebelum Jenderal Ki meninggal, ia memohon untuk dikubur di desa ini. Dia mau menggantikan Jenderal Yan untuk melindungi desa ini. Isabel dan Ravindra pun terbengong mendengar cerita ini. Ternyata seperti ini. Hati Isabel pun berdebar kencang, dan dia tidak tahu harus mengatakan apa. Ravindra pun menggenggam tangan Isabel dengan erat, seolah dia tahu apa yang sedang dirasakan Isabel. Benar, bagaimana mungkin keluarga dinasti Qing bisa mengampuni kelompok perlawanan ini dengan begitu mudah. Kalau tidak membunuh beberapa ketuanya, bagaimana bisa? Jadi Indrawati pun menikahi raja. Jenderal Ki harus mengorbankan dirinya baru bisa menyelamatkan kehidupan para prajuritnya. Ravindra yang tidak membuka mulut dari tadi, satu kata pun tidak bisa dia katakan. Dia hanya berdiri di sana saja sudah cukup menarik banyak orang. Saat ini adalah seorang anak laki-laki yang tidak bisa menahan dirinya dan berkata, sikap dia terhadap Nona Isabel benar-benar sedikit mirip dengan sikap Jenderal Ki kepada Jenderal Yan. Mungkin apa yang dikatakan laki-laki ini hanyalah omong kosong yang keluar dari mulutnya. Tetapi Isabel dan Ravindra yang mendengarnya pun menjadi sedikit merasa aneh.
dan mereka berdua pun terdiam. Jangan bilang mengapa penduduk desa ini berkorban hidup dan mati tidak mau membiarkan ada pembangunan di sini karena mau melindungi kuburan Jenderal Ki. Pada saat ini, kepala desa sudah membawa para ketua suku ke tempat itu dan semua orang pun menyambut mereka. Isabel dan Ravindra pun bersama-sama menyapa kepada desa dan para ketua suku. Beberapa kepala suku itu melihat Isabel sebentar lalu menghela nafas. Hari ini mereka tidak membahas hal yang formal. Isabel juga tidak mau menanyakan lagi, lalu mulai berbicara dengan kepala desa dan para kepala suku. Hanya beberapa saat api itu pun sudah hidup. Penduduk desa pun berbondong-bondong datang ke depan api unggun itu, membalik-balikkan daging dan mengolesi bumbu yang sudah disediakan. Setelah mereka membakar-bakar sebentar, seluruh desa ini pun tercium aroma daging bakar ini. Raisa benar-benar tidak bisa menahan pandangan dari si kakak besar itu lagi. Lalu ia pun lari dan datang ke tempat Isabel. Raisa pun menunjukkan muka sedih dan berkata, "Haduh, rencana lihat cowok ganteng hari ini gagal." Isabel pun hanya tertawa lembut. Sikap Stephen ini kalau ke dirinya sangat dingin, tetapi kepada Raisa sangat berbeda. Semakin lama semakin menarik. Stephen melihat Raisa sudah berjalan pergi, lalu ia pun mencari-cari dan melihat ternyata Rachel tidak datang. Lalu ia pun segera menghubunginya. Acara seperti ini bagaimana boleh tidak ada Rachel? Dia harus sering-sering bersama dengan Ravindra. Kalau tidak sering bersama, bagaimana bisa timbul perasaan? Isabel sama sekali tidak menyangka. Ternyata Rachel juga datang. Ketika ia melihat mata Rachel yang habis menangis itu, melihat ke arah Ravindra. Ravindra menggelengkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Isabel pun mengerti maksud darinya. Kelihatannya ini semua ada rencana dari Stephen yang kurang kerjaan. Isabel semakin tidak suka dengan Stephen. Siapa bilang dia cuma membiarkannya mengganggu dirinya dan dia tidak bisa balas dendam. Melihat apa yang terus melihat ke arah Raisa, sepertinya aku ada cara. Isabel tiba-tiba berkata pada para ketua yang ada di sana. Dengar-dengar orang suku Yi dan suku Miao, tidak peduli laki-laki atau perempuan, semua sangat pintar menari. Pas sekali, dulu Raisa juga pernah belajar menari. Bagaimana kalau biarkan mereka lomba sebentar? Saran dari Isabel pun mempengaruhi semua orang. Suku minoritas itu sangat pintar menari dan tidak kalah dengan orang lain. Jadi menari untuk suku minoritas adalah hal yang biasa.
Orang yang hadir di acara itu pun semakin gembira. Jadi setelah Isabel menyatakan saran itu, mereka pun langsung menyetujuinya. Raisa juga adalah orang yang tidak takut apa-apa. Hari ini ia masih mengganti pakaian tradisional mereka dan memotret beberapa foto. Sekarang mendengar Raisa pun pergi beradu nari dengan orang lain, semua orang pun langsung tertarik. Fiona yang tadinya duduk di samping dan tidak peduli pun mulai merasa tertarik. Karena Isabel sedang hamil, Raisa pun tidak menariknya, tetapi dia langsung menarik Fiona ke atas panggung. Segerombolan laki-laki dan perempuan pun ikut masuk dan menari bersama. Walaupun Raisa dan Fiona tidak begitu bisa menari tarian tradisional, tetapi beberapa gerakan yang sederhana masih bisa mereka ikuti. Jadi mereka berdua pun ikut bermain di dalam kerumunan orang itu. Setelah memakai pakaian tradisional itu, Raisa pun tampak begitu anggun dan cantik. Kecantikan wanita yang dewasa seperti ini pun sangat menarik perhatian para lelaki. Isabel yang berdiri di samping pun berteriak, "Raisa, kita ini masih single loh. Laki-laki yang ada di sini jangan sampai ketinggalan." Setelah Isabel berjerit, beberapa laki-laki yang ada di sana pun sangat senang dan menari menuju ke arah Raisa. Raisa melihat beberapa pria yang datang menari ke arahnya. Dia pun sangat senang dan menari bersama dengan mereka. Stephen yang melihat dari kejauhan pun sangat marah ketika melihat kejadian ini. "Raisa, kamu bisa-bisanya." Fiona pun tahu kalau Isabel sengaja berbuat seperti ini untuk membakar Stephen, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa dan hanya tertawa dan tersenyum menemani wanita yang lain untuk menari. Ravindra pun sambil melihat sambil menertawai tikus kecilnya ini. Sejak kapan dia menjadi percaya diri seperti ini? Dia sendiri sama sekali tidak menyadarinya. Tetapi bagus, tikus kecilnya ini akhirnya sudah melepaskan masa lalunya dan memulai hidup yang baru. Stephen berkata kepada Rachel, "Rachel, kali ini adalah kesempatan yang bagus. Kamu harus gunakan kesempatan ini dengan baik dan membuat Ravindra kembali mencintaimu. Jelas-jelas kamulah yang pantas menjadi pendamping Ravindra." Sekarang dia malah mendorong penduduk desa itu untuk mendekati Raisa. "Isabel, kamu ini boleh juga." Melihat Stephen yang begitu membenci Isabel, Rachel pun merasa lega. Sekarang kalau dia butuh bantuan apa, dia bisa mencari Stephen. Dia pasti tidak akan membiarkan Ravindra dan Isabel bersatu untuk waktu yang lama. Dia masih belum kalah. Tetapi tadi aku sudah bertemu dengan Ravindra. Dia sangat tidak senang aku di sini. Rachel menggigit bibirnya dan berkata, "Stephen, kamu bisa membantu aku menyuruh Ravindra ke sini tidak? Sebenarnya aku ingin sekali minta maaf dengannya."
tetapi dia sama sekali tidak mendengar apa yang aku katakan dan langsung pergi. Stephen, apakah aku benar-benar sangat tidak berguna? Kedepannya, apakah kamu juga akan meninggalkanku? Tetapi Isabel sekarang ia sedang mengandung anak Ravindra. Aku tidak boleh menggunakan kata-kata yang terlalu kasar. Stephen pun melihat ke arah Rahel dengan pandangan kasihan. Rahel, kamu sudah terlalu baik. Makanya kamu dipergunakan orang lain. Kamu tahu tidak, kamu begitu peduli dengan Isabel, tetapi dia sama sekali tidak memedulikanmu. Kamu berbuat seperti itu kepadanya, tapi dia hanya berpikir untuk merampas pacarmu. Rahel pun melihat ke arah Stephen dan menangis. Stephen pun menghela nafas dan berkata, "Siapa suruh kita bertiga tumbuh besar bersama? Aku bantu kamu panggil Ravindra. Nanti kamu bicara baik-baik dengannya. Ravindra pernah berjanji padaku tidak akan terlalu kasar kepadamu. Dia tidak akan berani apa-apa sama kamu." Rahel menunjukkan muka senyumnya dan menganggukkan kepalanya. "Stephen, kamu memang yang paling baik. Dasar bodoh, kalau tidak sayang kamu, aku mau sayang siapa? Kamu adalah adikku." Stephen menjawab. Raisa pun membalikkan kepalanya dan melihat Stephen dan Rahel yang sedang berdiri bersama. Stephen pun melihat ke arah Rahel dengan tatapan yang sangat hangat. Bahkan dia mengelus-ngelus kepala Rahel, dan Rahel juga langsung memeluknya. Raut wajah Raisa pun mulai berubah. Rahel ini memang benar-benar lihat laki-laki kalau tidak bergerak tidak bisa. Lihat laki-laki tidak digoda tidak bisa. Isabel sedikit terkejut melihat ekspresi Raisa. Lalu ia mengikuti arah pandangan Raisa dan ia tidak melihat Stephen. Apa yang sedang dia lihat? Ekspresinya sudah berubah. Saat ini handphone Ravindra yang sedang duduk di samping Isabel pun berbunyi. Ravindra pun melihat nomor telepon itu dan mengangkatnya. "Ada apa?" "Ravindra, kamu kesini sebentar. Aku ada bawa bir untukmu dari rumah." Suara Stephen terdengar dari dalam telepon. Ravindra pun mengerutkan dahinya dan berkata, "Tunggu sebentar lagi." Stephen terus berkata, "Kalau tidak datang, kamu jangan menyesal. Bukannya kamu sudah sangat mengidamkan bir aku." Ravindra berpikir sebentar, lalu berkata, "Baiklah, aku ke sana. Tunggu aku." Setelah menutup telepon, Ravindra mengatakannya sebentar pada Isabel dan Ravindra. Melihat punggung Ravindra yang menjauh, hati Isabel mulai berdebar. Dia merasa Stephen menyuruh pergi ke sana itu bukan hal yang baik. Dia begitu benci sama dirinya. Ingin sekali menyatukan Ravindra dan Rahel. Jangan-jangan dia. Hati Isabel pun berdebar kencang. Pada saat ini ada beberapa anak laki-laki yang lari ke depan Isabel dan mengajaknya untuk berdansa. Isabel pun terbengong.
Aku sekarang sedang hamil, tidak boleh sembarangan bergerak.